Nah, selanjutnya yaitu adalah siklus produksi. Siklus produksi di Accurate Online ini dilaksanakan di modul manufaktur. Modul manufaktur adalah fitur add-on aplikasi yang berfungsi untuk mengotomatisasi seluruh proses produksi, mulai dari pembuatan standar biaya produksi, formula produksi, rencana produksi, perintah kerja, pengambilan bahan baku, sampai dengan penyelesaian barang jadi. Kemudian di akhir produksi nanti akan dialokasikan biaya produksi. Nah, langkah pertama yaitu adalah pembuatan standar biaya produksi. Sebagai contoh di sini saya akan mengambil untuk produk kopi Robusta. Jadi di sini nanti akan dituliskan semua seluruh biaya termasuk biaya bahan baku, biaya penolong, BOP dan juga BTKL. Kemudian yang kedua adalah pembuatan formula produksi. Nah, formula produksi ini dibuat berdasarkan seluruh jumlah departemen yang kita miliki. Ada departemen pertama yang nanti akan membuat kopi roasting Robusta. Ada departemen 2 yang nantinya akan membuat bubuk kopi Robusta. Dan yang terakhir adalah produk jadinya. Dan selanjutnya yaitu adalah pembuatan rencana produksi. Rencana produksi ini dibuat berdasarkan standar biaya produksi dan juga formula produksi yang dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, di sini ada kopi roasting Robusta yang nantinya sebagai dasar untuk proses produksi di Departemen 1. Dan yang selanjutnya ini ada bubuk kopi murni Robusta yang sebagai dasar nanti produksi di Departemen 2. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk penyelesaian barang jadinya. Selanjutnya yaitu pembuatan perintah kerja. Nah, perintah kerja ini dibuat berdasarkan rencana produksi yang sama seperti tadi, yaitu untuk Departemen 1 biji kopi Robusta, Departemen 2 ini untuk seluruh biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja serta BOP di Departemen 2. Dan yang terakhir yaitu adalah penyelesaian barang jadi. Nah, di perintah kerja, rencana produksi, standar, dan juga formula produksi belum ada jurnal yang dihasilkan dikarenakan masih hanya berupa catatan. Selanjutnya yaitu adalah pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku ini didasarkan dari work order atau rencana perintah kerja yang telah dibuat sebelumnya. Seperti contohnya ini ada biji kopi Robusta itu diambil sebagai bahan baku yang diambil oleh Departemen 1 untuk proses produksi selanjutnya. Kemudian yang kedua ini di Departemen 2 mengambil seluruh bahan penolong dan juga bahan baku. Bahan bakunya ini berupa barang dalam proses dari Departemen 1. Dan yang terakhir yaitu adalah penyelesaian barang jadinya nanti mengambil dari barang dalam proses di Departemen 2. Ini jurnalnya. Nah, jurnalnya akan seperti ini nanti. Itu di debit persediaan perintah kerja dan yang di kreditnya ada persediaan barang dalam proses di departemen terakhir. Nah, kenapa di sini ada persediaan perintah kerja? Dikarenakan akun persediaan perintah kerja ini sebagai akun penampung sementara yang nantinya akan dialokasikan ke persediaan barang jadi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah penyelesaian barang jadi. Penyelesaian barang jadi ini merupakan proses terakhir di modul manufaktur yang berupa produksi, di mana masing-masing departemen nanti akan menghasilkan barang dalam proses dan untuk departemen terakhir nanti akan menghasilkan barang jadi. Sebagai contoh, di Departemen 1 ini menghasilkan kopi roasting Robusta yang kemudian nanti akan digunakan oleh Departemen 2, kemudian dan barang dalam prosesnya Departemen 2 berupa bubuk kopi murni Robusta. Dan kemudian di akhir barang jadinya berupa kopi Robusta. Nah, di sini gudangnya yaitu adalah gudang toko. Rincian jurnalnya yaitu berupa
Di debit persediaan barang jadi dan di kreditnya adalah persediaan perintah kerja. Nah, selanjutnya, jika seluruh penyelesaian barang jadi telah selesai, kemudian langkah terakhir di modul manufaktur atau dalam proses produksi yaitu adalah alokasi biaya produksi. Nah, alokasi biaya produksi ini adalah untuk membebankan seluruh biaya yang berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik ke masing-masing akun perintah kerja. Seperti di rincian jurnalnya, nanti persediaan perintah kerja akan memiliki akun-akun di debit sebesar standar biaya produksi atau biaya produksi yang telah terjadi di sebelumnya. Dan kemudian nanti akan menjadikan BDP, biaya overhead pabrik, dan juga BTP, tenaga kerja nanti akan didebit. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Amril Hairudin, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan transaksi penjualan ke dalam aplikasi Accurate. Nah, di sini kita sudah ada, yaitu salah satu kasus di bulan Januari tanggal 9 tahun 2026 menerima penjualan. Nah, eh, pada tanggal 9 Januari 2026 dilakukan penerimaan penjualan tunai dari Sarah atas pembelian bubuk kopi Robusta Arjuno sebanyak 5 kilo dengan harga 120 per kilogram. Penerimaan penjualan tunai ini dicatat sebagai pemasukan perusahaan dan bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional serta pencatatan keuangan yang terlibat dan akurat. Nah, kita langsung ke aplikasi Accurate-nya. Nah, di sini. Nah, tadi kan berarti transaksinya itu transaksi penjualan. Kita bisa langsung ke penjualan. Nah, berhubung transaksi tersebut itu secara tunai, berarti kita langsung ke faktur penjualan. Kita langsung buat faktur. Nah, di sini tahap pertama kita bisa mengisi nama pelanggan. Nah, nama pelanggannya siapa? Tadi di soal yaitu Sarah. Nah, mohon maaf sebelumnya karena memang kita sudah mengisi transaksi dari kelompok kami sudah terisi semua soal tentang penjualan. Jadi saya di sini hanya menerangkan bagaimana cara untuk memasukkan transaksi penjualan ke dalam aplikasi Accurate seperti itu. Nah, di sini kita masukkan nama pembeli, lalu tanggal berapa, lalu apabila di soal tersebut memang ada nomor faktur ini bisa kita off-kan untuk yang otomatis kita isi berapa nomor fakturnya, seperti itu. Nah, ketika sudah, kita bisa langsung ke menu pemilihan barang ini. Nah, kita ketik bubuk kopi. Nah, tadi kan yang ingin dibeli oleh Sarah yaitu kopi Robusta. Nah, kita bisa langsung pilih bubuk kopi Robusta. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita tinggal isi. Nama barang sudah tercantum, kuantitasnya itu 5 sesuai soal. Nah, harganya juga sesuai 120. Nah, ketika diklik, nah hasilnya muncul seperti ini. Nah, di sini jangan sampai salah untuk memilih nama gudang karena nama gudang yang digunakan yaitu gudang toko seperti ini. Jadi harus teliti dalam mengisi accurate tersebut. Jadi seperti itu. Oke, kita close. Nah, di sini juga ada informasi tambahan.
Nah, informasi tambahan ini bisa kalian isi seperti alamat, keterangan, tanggal pengiriman, juga bisa pajak, kena pajak, total termasuk pajak itu berapa, bisa kalian isi di sini. Nah, setelah kalian isi semua, bisa langsung ke pencet progres. Nah, di sini langsung ke pembayaran. Pembayaran ini jadi kita menerima bayaran dari pelanggan tersebut. Nah, setelah kalian klik, kalian bakal masuk ke halaman yaitu halaman penerimaan penjualan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian isi nama pelanggan dulu. Diterima dari mana? Nah, kita kan udah tahu nama pelanggannya itu siapa, Sarah. Nah, bank ini yang dimaksud bank yaitu metode metode yang digunakan bisa kas atau kas bank itu bisa. Nah, lalu setelah itu cara kita mendapatkan nilai pembayaran ini dengan menyesuaikan tanggal di sini sesuai dengan faktur yang sudah kita masukkan tadi. Nah, misal saya masukkan tanggal fakturnya yaitu di sini tanggal 9. Jadi di sini juga harus tanggal 9 biar saat kita klik ini langsung muncul di tanggal 9. Seperti itu. Lalu di sini juga ada informasi metode pembayarannya tunai ataupun apa. Ini juga ada. Lalu keterangan juga ada. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk membahas jurnalnya. Kita cek jurnalnya di Sarah di sini. Nah, di sini ketika kalian membuat faktur di Accurate, Accurate akan langsung uh, menyatakan bahwa faktur ini yaitu uh, penjualan ini dinyatakan piutang. Nah, di faktur dinyatakan sebagai piutang. Terus di kreditnya yaitu PPN keluaran sebesar 666 dan penjualan sebesar 600. 66 ini dapat dari mana? Nah, di sini Accurate akan langsung mencatat sebagai PPN 11%. Nah, kita lanjut. Nah, jadi 66 itu dari PPN yang sudah tercatat. Lanjut, di sini juga Accurate bakal memindai atau menyatakan bahwa adanya beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 600.000. Seperti itu. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salsa Marita Wulandari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan Kopi Sabah Roastery, khususnya hubungan antara laporan produksi, HPP, dan juga laba yang dihasilkan. Pertama, kita buka terlebih dahulu Accurate kita, teman-teman. Lalu kita klik di bagian daftar laporan. Nah, baik, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang rincian penyelesaian barang jadi per bulan. Untuk Ibu dosen pengampu, saya mohon izin untuk berbagi layar supaya bisa terlihat dengan jelas perhitungannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jadi di sini untuk para Ibu dosen pengampu, ini adalah rincian penyelesaian barang jadi per bulan. Di sini terlihat nilai total di bulan Januari sebesar 60.567.925 sekian. Lalu di bulan Februari ada 87.562.366 sekian. Nah, ini tuh sebenarnya adalah total biaya yang kita keluarkan untuk bisa memproduksi barang-barang yang ada di sini. Jadi ini bukan rincian HPP-nya, karena rincian HPP itu terjadi pada saat barang jadi tersebut sudah terjual atau sudah dijual. Jadi seperti itu, barulah hal itu akan menjadi HPP. Nah,
laporan ini tuh sebenarnya sudah menggambarkan harga pokok produksi atau HPP produksi aja, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang jadi. Jadi bukan harga pokok penjualannya itu sendiri. Nah, sebagai contoh nih kita lihat di bulan Januari itu ada 60 juta sekian dan di bulan Februari ada 87 juta sekian. Nah, di 2 bulan ini tuh terlihat ya bahwa nilai produksinya itu cukup besar. Tapi perlu kita pahami bahwa nggak semua hasil produksi itu langsung menjadi beban. Nah, barang-barang yang sudah diproduksi ini tapi belum terjual itu tuh akan masuk ke dalam persediaan dan akan menjadi aset perusahaan. Untuk selanjutnya kita bisa kita lihat di neraca standarnya. Masuk ke sini, di dalam neraca itu kan ada akun persediaan. Nah, ini persediaannya itu 10.850. Tapi apakah ini tuh persediaan barang jadinya? Enggak ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa 10.850 itu rincian dari persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang jadi. Nah, nantinya akan sebesar 10.850. Jadi persediaan barang jadinya itu ada 3.075.000 dari total biaya produksi atau total produksi yang kita lakukan tadi di rincian penyelesaian barang jadi per bulannya, teman-teman. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia, ramai sepi